Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Salah satu calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem yang saat ini sedang gencar melakukan safari politik yakni Anies Baswedan ke daerah untuk menemui konstituen. Tapi ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Silaturahmi politik yang digelar di sejumlah daerah ini ada hambatan saja yang ditemukan. Nah itu dia, akankah kemudian jalan Anies Baswedan untuk mencapai Pilpres 2024 akan semulus yang disampaikan atau justru mendaki dengan penuh kerikil dan juga belok-belok sana ke sini yang kemudian akan menghadang di depan mata? Nah, dan juga banyak spekulasi yang kemudian menyatakan akankah justru koalisi perubahan ini akan melaju hingga 2024 atau justru juga bubar di tengah jalan. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kalau begitu langsung saja kita akan perkenalkan sudah hadir di studio Catatan Demokrasi ada Bang Mustafa Nahrawardaya, politisi Partai Umat. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bang Mardhani Alisera, politisi PKS. Bang, sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Dan juga ada Bang Willy Aditya, politisi Partai Nasdem. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes sih di sebelahnya Bang Mardhani? Semangat ya Bang ya. Ada belum dikasih kopi. Kami juga menghadirkan ada Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Bang Pangi Syarwi Caniago. Sehat Bang Pangi? Sehat Bang Andro. Luar biasa. Boleh sekali kita cek mic juga. Ada politikus Gerindra yang sedang berkibar lagi gencar belusukan juga ini. Tapi beda dapil nih. Bang Andri Rosiade. Terima kasih banyak Bang Andri. Di tengah kesibukannya datang malam hari ini ke Catatan Demokrasi Bang Andri. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Andro dan Ayah. Dan juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada politikus senior PDI Perjuangan Bang Panda Nababan. Selamat malam Bang Panda. Merdeka. Sehat Bang? Baik. Merdeka. Merdeka Bang, Merdeka. luar biasa. Kita langsung ke Bang Willy menyoroti safari politik dari Anies Baswedan. Bagaimana kabarnya kemarin sampai ada yang melempari telur busuk Bang di suatu wilayah. Itu kenapa bisa terjadi? Ya kalau tanya ke kita mene ketehe. Ya tentu kalau orang ditanya butuh makan ya, tapi kalau diteror dia akan lari dan makannya akan ditinggalkan. Jadi ini tentu sebuah situasi yang intimidatif, teror ya. Izin sebelumnya dikeluarkan habis itu dicabut ya. Inilah yang kita harus lihat bahwasanya tentu dalam situasi ini ada yang terganggu, ada yang tidak nyaman gitu. Ini buktinya bahwasanya kalau kita lihat dalam perspektif establishment ternyata ada yang tidak berkehendak kekuasaannya atau lingkarannya kemudian tergoncang gitu. Jadi kami melihat Pak Surya memerintahkan pada kami nggak usah dilaporkan ke polisi, dimaafkan saja dan kita punya stok senyum yang banyak untuk hal itu. Jadi Artinya gangguan itu betul ada? ya gangguan ada, tempat izin dicabut, habis itu dilempari, tempat acara dilempari, kantor DPW Partai Nasdem dilempari, di beberapa titik juga seperti itu ya. Jadi tentu ini menjadi suatu hal semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Oknum ini siapa sih Bang? Hah? Oknum ini siapa sih? Loh, kalau itu kok tanya ke saya ini bukan aparat penegak hukum ya. Kan pasti sudah masuk ke kadang internal sudah ada yang partai Bang tahu. biasanya Bang. Ada laporan ke internal partai Bang. Sudah teridentifikasi Bang sosoknya? Enggak, kalau itu nanti kalau saya tidak petugas partai, tapi kalau saya petugas keamanan, nah itu baru saya bisa katakan. Tapi saya ini petugas partai, tugasnya menemanin Mas Anies keliling-keliling itu aja. Wujudnya ini individu atau kelompok atau jangan-jangan sudah terorganisir Bang? Karena kita masih pakai kiasan ya Bang ya. Saya tidak mau menduga-duga, enggak. Jadi ya terserah aja siapa yang enggak mau atau siapa yang terganggu. Biar publik menilai, karena kalau dalam hukum Newton itu semakin tinggi aksinya semakin tinggi reaksinya. Artinya publik kemudian memberikan pembelaan yang sangat luar biasa kepada hal-hal seperti itu. Jadi ya publik tuh Anies tuh udah ada dalam hati mereka. Jadi susah tuh untuk keluar dari hati. Soal itu susah. perlakuan intimidatif bisa dijabarkan secara terperinci Bang, apa sih Bang? Atau jangan-jangan yang hanya diumbar di media saja yang kita tahu? Atau jangan-jangan ada di balik itu yang lebih menakutkan? Ya beberapa ya izin dicabut, beberapa aksi dilakukan ya. Tapi ini bagian saja, kami anggap seperti apa yang pernah diomong oleh Pak Anies,
tentu ini jalan yang penuh liku, penuh kerikil, dan kita anggap ini kerikil-kerikil saja. Dan so far so good ya. Kita baik Mas Anies, kami, dan relawan gitu, serta partai koalisi juga nggak merespon ini secara berlebihan. Oke, Bang Willy, ini terjadi di daerah mana saja gangguan ini? Aceh dan Pekanbaru. Aceh dan Pekanbaru. Polanya terstruktur? Saya nggak tahu terstruktur Oke. atau tidak. Kami heran Bang, soalnya baru juga start, baru mulai udah ada yang menjegal gitu kan. Diksinya seperti itu mungkin yang saat ini lebih akrab dengan publik. Heran kan Bang? Dari Nggak, saya dari nggak luar heran. aja heran. Kalau dari partai heran apa kaget? Apa hal yang biasa? Biasa aja. Oh, oke. Kami anggap, saya bahkan dulu berjuang untuk menegakkan reformasi demokrasi lebih dari ini. Jadi bagi saya dan kawan-kawan ya, saya Mas Anies itu kan sama-sama aktivis ya. Jadi kami udah terbiasa dengan teror, intimidasi gitu. Jadi kami bisa mendiskusikan lalu bisa memitigasinya seperti apa. Responnya kami tidak reaktif, tidak berlebihan. Dianggap ini sebagai sebuah catatan seperti kita ngobrol di catatan demokrasi, exactly ya. Jadi kan kita hidup di liberal demokrasi with illiberal actors ya. Jadi ini yang jadi catatan kalau kita bicara tentang perspektif malam ini. Tentu hal-hal yang illiberal demokrasi ini, illiberal actors represif aktor seperti ini tidak kita inginkan. Kita tentu ingin aktor, kita berkontestasi secara terbuka saja. Pemilu ini seperti main bola saja ya. Semalam Jepang kalah, Tsubasa nggak berlanjut. Ya kita paling pagi sarapan agak terasa Bad mood dikit ya Bang? Bad mood dikit ya. Tapi saya sama Andre beda pilihan wajar aja. Tapi kami bersahabat, berkawan. Itu suatu hal yang harus seperti itu. Kita ingat mungkin Natsir dengan Soekarno berbeda jalan, berdebat keras. Tapi kawan ya, dalam membangun negara dan bangsa. Tapi sekali lagi tentu hal seperti ini harusnya tidak terjadi ya. Kami menyayangkan ya kalau tidak sepakat dengan Anies ya tunjukkan pilihan Anda lebih baik daripada Anies Baswedan gitu aja. Oke, tidak sepakat dengan Anies ini siapa Bang yang dimaksud Bang?